Sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah, kita kembali bersama Front TV Show bersama bintang tamu kita, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Mari kita lanjutkan. Kiai, tadi Kiai sudah cerita banyak tentang sejarah dan latar belakang FPI. Saya ingin tahu sebetulnya apa sih tujuan dibentuknya FPI itu? Ya. Oke, sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Ta'ala, FPI dirikan ini dengan tujuan adalah untuk menegakkan dakwah dan menjalankan hizbah atau amar ma'ruf nahi munkar dan menegakkan jihad fisabilillah dengan tujuan adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu FPI dengan semangat jihadnya, semangat amar ma'ruf nahi munkar, kita membuat gerakan ini pada seluruh lapisan masyarakat dan juga setiap lini kehidupan. Jadi di situ ada amar ma'ruf nahi munkar di bidang ekonomi. Kita merekrut para ekonom-ekonom untuk bagaimana kita melakukan jihad ekonomi. Sehingga kita merekrut pakar-pakar hukum supaya bisa beramar ma'ruf nahi munkar di bidang hukum. Kita juga melakukan di bidang apa saja, ada serikat buruh, ada di bagian apa saja lintas sektor di mana di situ terjadi kemunkaran, maka kita akan merekrut umat Islam untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, sehingga kita bisa menekan kemungkaran-kemungkaran itu dari di muka bumi ini. Oh, sungguh tujuan yang mulia, Kiai. Di saat orang lain baru bisa beramar ma'ruf, FPI sudah berani melakukan tindakan nahi munkar. Nah, saya boleh tahu, Kiai, dalam tindakan ini, organisasi FPI ini apakah memiliki badan hukum? Baik. Nah, ini pertanyaan menarik, bahwa Front Pembela Islam adalah organisasi yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga kita terikat dengan aturan-aturan keormasan dan sesuai dengan konstitusi negara, sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seluruhnya. Nah, sehingga gerakan-gerakan Front Pembela Islam sudah pasti tercermin daripada hukum agama dan juga hukum negara. Kalau dilihat dari nama FPI, Front Pembela Islam, ini satu pilihan nama yang cukup mengundang tanya. Apakah Islam perlu dibela? Iya, berkaitan dengan nama Front Pembela Islam, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dengan firman Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian itu membela Allah, maksudnya membela agama Allah, maka Allah akan membela kalian dan meneguhkan langkah kalian. Nah, artinya di sini Allah yang memerintahkan kita. Di dalam ayat yang lain juga Allah katakan kepada Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada para hawariyun, siapa pembela-pembela aku untuk membela agama Allah? Man ansari ilallah. Nah, nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatu min bani Israel wa kafarat ta'ifah fayadna alladhina amanu ala aduhim fasbahu khasirin. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, man ansari ilallah. Siapa orang-orang yang menjadi penolong-penolongku dalam membela agama Allah ini? Qala nahnu ansarullah. Kami adalah pembela-pembela Allah. Nah, apakah Allah perlu dibela? Allah tidak perlu dibela, tapi Allah memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya, tidak ada jaminan ya supaya manusia ini tetap berada di agama Allah, ini nggak ada jaminan. Makanya tetap perlu kalian membela, gitu. Karena ada di luar sana yang ingin menghancurkan agama Allah ini, seperti setan, iblis,
ya, kemudian orang-orang yang paling tidak suka dengan ajaran Islam, sudah pasti mereka ingin sekali untuk menghabisi daripada agama Islam itu. Nah, untuk itu Allah Ta'ala menegaskan kepada kita, sekalipun Anda beragama Islam, Islam ini milik Allah Ta'ala, tapi untuk menjaganya, maka sudah harus kita yang ikut merawat dan menjaganya supaya jangan sampai hilang. Kita lihat Islam di Spanyol, hilang kan? Kita lihat juga Islam di beberapa negeri, hilang gitu. Nah, jadi jangan kita cuma bilang ini kok pakai nama-nama pembela Islam, emang perintah Allah. Nah, perintah Allah Ta'ala, kita lakukan pembelaan Islam supaya Islam tetap abadi, tetap awet, tetap anak cucu kita nanti tetap masih menikmati indahnya ajaran Islam. Subhanallah, berarti FPI itu organisasi yang terdaftar dan resmi, Kiai. Betul. Boleh tahu apakah seluruh Indonesia sudah ada FPI? Di seluruh Indonesia individu-individunya sudah ada, tapi mungkin untuk tingkat-tingkat tingkat daerah, nah ada yang belum. Nah, di beberapa tempat ada yang belum, dan juga di beberapa tempat yang lain itu, tapi mayoritas sudah terbentuk FPI di seluruh Indonesia. 50% atau berapa persen? Oh, lebih 50%. 85% lah. 85%, berarti FPI sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Betul. Apa aja sih, Kiai, kegiatan dan pergerakan yang dilakukan FPI selama ini? Front Pembela Islam, memang kami lebih fokus pada menegakkan hizbah, yakni amar ma'ruf nahi munkarnya. Kami melihat segmen ini yang kosong. Lini amar ma'ruf nahi munkar itu yang kurang diminati oleh elemen umat Islam yang lain. Nah, sehingga lebih fokus untuk menangani masalah ini. Kita lebih banyak melakukan gerakan-gerakan untuk nahi munkar, khususnya terhadap yang waktu itu sedang marak, yaitu pekat, penyakit masyarakat. Ya, ada miras, judi, pelacuran, kemudian juga pornografi, kemudian masuk juga pada kemungkaran-kemungkaran yang lain, korupsi, kemudian muncul lagi ke sekarang ini ada aliran sesat. Itu semuanya bagian nahi munkar. Tapi Front Pembela Islam juga karena nahi munkar ini kan hanya sesekali. Tapi ketika di sana ada banyak bencana-bencana, nah FPI juga selalu saja turun untuk membantu masyarakat. Dengan semangat, berbekal semangat keislaman yang tinggi, semangat persaudaraan kebangsaan yang tinggi. Nah, dimanapun ada bencana, FPI selalu ambil andil. Seperti ketika terjadi tsunami di Aceh, kemudian ada lagi bencana di gempa dan tsunami di Yogyakarta, di Jogja pernah juga, kemudian ada gunung meletus di Jogja, Gunung Merapi. Nah, itu FPI turun sana tahunan, Pak. Nah, kemudian juga ada tsunami di Padang, kami juga turun. Tsunami juga di Cipatujah, Tasikmalaya. Dan hampir setiap bencana-bencana besar yang ada di Indonesia, nah kita selalu saja muncul di situ. Bahkan juga bukan hanya di Indonesia, tapi juga tragedi-tragedi kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina, begitu juga yang terjadi di Myanmar dan di belahan dunia manapun, kami berpartisipasi. Nah, untuk itu kegiatan-kegiatan FPI ini selain dia dalam amar ma'ruf nahi munkar, dia juga tetap melaksanakan dakwah dan juga tujuannya adalah untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan FPI, mungkin ada satu peristiwa atau kegiatan yang berkesan di Kiai, mungkin bisa dijelaskan, disampaikan. Ya, sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang paling berkesan adalah peristiwa 212 itu, ya. Aksi-aksi bela Islam dari 411, kemudian juga 212. Nah, itu adalah sebuah peristiwa-peristiwa yang kita melihat terlalu banyak keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalamnya.
Nah, untuk itu kita sebenarnya kita juga melihat ada yang lain, banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang menakjubkan, tapi untuk 212 itu adalah yang paling besar ya. 411 dan 212. Ya. Terima kasih Kiai. Pembicaraan yang menarik sekali, cuman kita dibatasi waktu. Sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah, kita rehat sejenak.